Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah adalah salah satu amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah bagi para hambanya. Tetapi ada beberapa orang ahli sedekah yang masuk ke neraka. Penyebab dilemparnya oleh malaikat ke dalam neraka 5 ahli sedekah ini karena melakukan hal-hal atau kesalahan yang tidak disadari. Seperti diketahui, rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya dan sudah ditetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, ada pula yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata ujian keimanan. Namun tak jarang manusia yang diberikan rezeki lebih terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatnya hanyalah sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Sehingga meskipun banyak bersedekah, namun orang tersebut tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri karena ketidaktahuan fadilah bersedekah. Berikut ini adalah beberapa penyebab mengapa golongan ahli sedekah ini akhirnya mengalami nasib yang demikian. Yang pertama adalah mencari pujian dari orang lain. Hal seperti ini masih banyak ditemukan pada masyarakat, yakni bersedekah dengan niat ingin mendapat pujian dari orang lain, maka tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah yang telah dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Lalu Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas, orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapat pujian, bukan mencari ridha Allah, maka akan diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Yang kedua adalah menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah mendapatkan rezeki, terkadang menunda atau bahkan lalai untuk bersedekah. Disadari atau tidak, rezeki yang diperoleh ada hak dari orang-orang kurang mampu yang harus diberikan sedekah. Jika menunda sedekah yang akan diberikan, maka Allah juga akan menunda rezeki yang akan diberikan. Atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
sedekah apakah yang paling afdol? Rasulullah menjawab, engkau sedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan. Hadis riwayat Bukhari. Sangat dianjurkan bahwa untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh masih sehat dan kebutuhan sudah tercukupi. Yang ketiga adalah sedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dari keterangan ayat di atas jelas bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk diberikan sedekah. Sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua terlebih dahulu, lalu kemudian saudara atau kerabat. Barulah selanjutnya bersedekah kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musyafir dan seterusnya. Sedekah kepada orang tua, kerabat, insya Allah mendapat pahala berlipat, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Yang keempat adalah perhitungan dalam sedekah. Dalam bersedekah sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit atau kikir. Saat bersedekah juga tidak perlu dihitung-hitung, apalagi sampai meresahkan hati. Bersedekah sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan harus bersedekah dengan jumlah banyak apabila belum mampu. Sabda Rasulullah SAW, bersedekahlah kamu dan jangan dihitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah mengungkit sedekah. Salah satu keburukan orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya, merasa berjasa atas pemberiannya yang dilakukan kepada orang lain. Apabila suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya, seolah-olah jika tidak karena bantuannya, maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat si penerima menjadi sakit hati dan bisa menyebabkan terputusnya tali silaturahmi. Dan siapapun yang memutus tali silaturahmi kepada sesama, Allah juga akan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki. Demikianlah uraian mengenai 5 ahli sedekah yang diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Semoga dapat mengambil hikmah dan manfaat dari uraian ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.